Shalom, selamat hari Minggu, selamat menikmati ibadah. Mari kita membuka satu bagian firman Tuhan. Kita membuka dari Ulangan pasalnya yang ke-7. Ulangan pasalnya yang ke-7 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Ulangan pasal 7 ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun Raja Mesir. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih-Nya terhadap orang yang kasih kepadanya, yang berpegang pada perintah-Nya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tema khotbah saya pagi hari ini masih sama, yaitu kesetiaan Tuhan. Bapak Ibu, sebelum saya menjabarkan bagian firman Tuhan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih untuk dukungan doa Bapak Ibu sehingga Gwen boleh sehat. Memang beberapa waktu yang lalu, sepertinya semuanya tidak di waktu yang tepat, menurut saya. Sepertinya semuanya tidak di waktu yang tepat. Karena waktu libur, Gwen sehat. Udah masuk, baru 1 hari masuk, langsung sakit gitu. Saya pikir kenapa nggak sakitnya pas libur sih, saya bilang. Tapi kan saya nggak bisa ngatur gitu ya, bisa di setel gitu ya, kayak AC bisa di setel kan nggak bisa. Jadi sebetulnya dari hari Sabtu, Gwen itu sudah demam. Cuman terus kasih paracetamol kan turun, udah baiklah gitu kan. Lalu hari Minggu dia nggak masuk, harusnya dia tamborin juga dia nggak bisa. Saya bilang ya udah istirahat. Senin udah baik ke sekolah, saya udah tenang lah. Kan biasanya gitu anak-anaknya demam kasih paracetamol sembuh gitu ya. Udah. Tapi terus hari Selasa dia pulang dari sekolah ke kantor. Kok aneh, saya bilang. Dia tiduran nih di meja saya. Cuman saya pikir ya udah capek. Habis itu dia pulang sama ayahnya, pulang. Lalu saya jam 6:30, sekitar 6:30 sampai di rumah. Enggak pernahnya dia itu tidur cepat. Saya lihat dia udah di bawah selimut gitu, meringkuk. Tapi dia nggak bilang sakit gitu kan. Lalu saya pegang, udah panas, saya hitung. Sabtu, Minggu, Senin, ya udah berarti harus dibawa ke dokter. Akhirnya kami bawalah biasanya saya itu langsung bawa anak-anak kalau sakit ini Ananda Bekasi. Karena itu paling mudah administrasinya gitu Bapak Ibu. Jadi saya ke situ. Baru turun dari mobil, security langsung bilang, "Bu, maaf, full," katanya. Memang ditunjukin itu di UGD itu penuh, gitu ya, penuh. Oke, kita masih berpengharapan nih, kita bawa ke Ananda Babelan. Sampai di sana, udah itu dicek hasil darah udah keluar, memang dia harus dirawat. Lalu saya disuruh cari kamar. Lah udah disuntik sana sini, saya cari kamar, full Bapak Ibu. Sementara jarum udah masuk di sini. Sementara dia itu nadinya venanya itu kecil, nggak susah nyarinya, nusuknya itu tusuk sini, tusuk sana, nggak ketemu gitu kan. Udah ditusuk, taunya full. Oke, ada Primaya sebelahnya, kita ke Primaya. Sama Bapak Ibu, full. Lalu ada satu rumah sakit lagi. Pokoknya kami berputar-putarlah sampai Primaya 1, Primaya 2. Pokoknya akhirnya sampailah dari saya bawa 6:30, jam 7-an, kami itu nggak dapat rumah sakit. Dia juga udah capek. Sebentar dia tertidur, kita bangunin. Kak, ayo turun, cek lagi ke rumah sakit. Sampailah keliling kami sampai Primaya Kalimalang. Itu pun full. Terakhir kami ke UKI. Itu pilihan terakhir. Walaupun itu bukan pilihan saya, karena itu terlampau jauh dari rumah. Akhirnya kami ke UKI. Langsung ditindak Bapak Ibu.
Ya, langsung ditindak. Jam 3 subuh kami masuk ke UKI, jam 9 pagi dia baru masuk kamar. Jadi UKI itu adalah rumah sakit ke-9 kami bawa Gwen di hari itu. Hanya minta perawatan. Saya sempat bikin status hari itu. Seperti Maria dan Yusuf yang bertanya-tanya, adakah tempat? Memang iya, saya juga, aduh ya ampun, tinggal masukin nih anak ke rumah sakit biar ditanganin gitu, susah sekali. Saya sempat udahlah pulang aja, toh dia udah nggak demam, kan udah. Tapi saya takutnya besok berkelanjutan lagi, dan saya pengen tahu nih anak kenapa. Akhirnya memang saya bilang sama Tuhan, saya yakin Tuhan punya rencana, itu yang saya bilang sama Tuhan. Lalu sampailah dia dapat perawatan begini begitu, walaupun dramanya banyak Bapak Ibu, di UKI itu ditusuk lagi, nggak dapat lagi, sampai pakai yang alat gini bisa nembus ke sini itu pun nggak dapat. Saya bingung, sampai dia dimarahin sama susternya, makanya bantu mama di rumah, ngepel, nyapu disebutin tuh, makanya bantu biar gampang katanya gitu. Dan pada akhirnya dia mendapat perawatan, dan pada akhirnya juga saya bersyukur kepada Tuhan karena akhirnya dia check up-nya itu penuh, banyak gitu ya, sehingga ya dia ada nggak sehat di sini, ada nggak sehat di situ, itu ketahuan semuanya. Saya pikir cuma demam biasa, ternyata infeksinya itu nggak hanya satu, yang di bagian sinilah ispalah, yang bagian inilah dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam perjalanan yang panjang itu saya hanya merasakan bahwa kadangkala kita berpikir kasih setia Tuhan itu tidak seiring sejalan. Tetapi pada akhirnya ketika saya berproses dalam waktu itu, akhirnya saya memahami banyak hal. Pertama, kenapa saya nggak libur sementara yang lain libur? Kenapa saya harus menyelesaikan pekerjaan sekolah saya di awal? Seandainya saya libur hari itu, lalu Gwen sakit, maka semuanya terbengkalai. Disitulah saya melihat ketika kita berproses bersama dengan Tuhan, kita akan memahami satu demi satu rencana Tuhan. Kenapa kemarin saya begini? Kenapa harus begitu? Kenapa ini dan itu? Tetapi ketika kita berproses dengan Tuhan, seandainya saya tadi berhenti di tengah jalan, udah kita pulang aja, beli paracetamol aja. Mungkin saya nggak akan tahu nih anak salahnya di mana nih kesehatannya. Mungkin saya juga tidak memahami tujuan Tuhan kenapa saya harus masuk sekolah sementara guru-guru yang lain libur. Ternyata saya memahami itu setelah saya berproses bersama dengan Tuhan. Tapi apakah tidak ada sungut-sungut? Ada Bapak Ibu. Capek, turun naik, ini dan lain sebagainya. Sama Bapak Ibu dengan kehidupan bangsa Israel. Waktu Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, Tuhan sudah menjanjikan, aku akan menyertai kamu sampai di tanah perjanjian. Dikatakan enggak sama Tuhan? Dikatakan kepada umat Israel, aku sendiri yang akan berjalan di depanmu. Aku sendiri yang akan setia bersama dengan engkau sampai kepada janji Tuhan di tanah perjanjian. Sudah dikatakan. Tapi dalam prosesnya kita melihat bersama-sama banyak sungut-sungut. Sama seperti saya tadi. Ya, masalah makan aja bangsa Israel bersungut-sungut. Dikasih mana? Ya kan, pagi-pagi dibilang pokoknya ini pagi aja, nggak usah disimpan-simpan karena besok pasti akan dikasih lagi. Tapi ada aja kan yang ngambil lebih. Padahal udah dibilang sama Allah waktu itu. Udah dikasih mana setiap pagi, bosan, ya kan? Lalu burung puyuh, itu pun masih ngomel aja, ya kan? Padahal Tuhan sudah menunjukkan kebaikan demi kebaikannya, sampai hal kecil pun Tuhan nyatakan kepada umat Israel. Yang menandakan itulah kasih setia Tuhan. Tapi dalam prosesnya kita lihat bersama bagaimana bangsa ini masih tegar tengkuk. Kenapa pada akhirnya banyak dari mereka yang tidak menikmati tanah perjanjian? Karena mereka berhenti dalam proses itu. Lalu apakah kasih setia Tuhan hilang dalam kehidupan mereka? Tidak Bapak Ibu, begitu juga dalam kehidupan kita. Seringkali kita tidak memahami bahwa arti kata setia adalah berpegang teguh pada janji. Allah itu kalau sudah menjanjikan sesuatu dalam kehidupan kita, Dia tidak pernah ingkar.
Kesetiaan Tuhan tidak pernah ingkar, tidak pernah mungkir dalam kehidupan kita selama kita memegang janji itu dalam kehidupan kita. Ada kalanya kita tidak memegang janji itu erat, sehingga janji duniawi yang kita percayai. Padahal semua yang dunia janjikan adalah semu, Bapak Ibu. Nggak ada yang kekal. Itu hanya di awal aja enak, ya. Hanya di awal aja. Beberapa waktu yang lalu, waktu pembagian kelas, memang kita wali kelas itu kadang-kadang deg-degan. Nih dapat anak yang gimana ya, kan gitu ya Bapak Ibu ya, kalau kita di sekolah. Lalu karena saya berproses sama Gwen di rumah sakit, jadi saya itu hanya sempat ketemu anak-anak itu sehari. Sesudahnya saya harus di rumah sakit. Sehingga saya belum kenal nih, waktu saya masuk, 1, 2, 3, saya langsung hitung, 1, 2, 3, 4. Ini anak gak bisa diem semuanya, gitu ya. Lalu saya sempat, ini gimana sih pembagian kelas kok gak bisa merata ini loh, gimana gitu ya. Langsung kan, kalau kita menerima sesuatu yang gak sesuai dengan maunya kita kan, yang kita duluan kan apa? Ngomel aja gitu kan. Kenapa gitu? Sama, ini pembagian kelas gimana? Kenapa gak merata? Kenapa semua numpuk di kelas saya? Sampai akhirnya kapan hari saya dapat bagian kayak gini. Baca firman pagi-pagi dari kitab Esther. Esther baca Esther, ditegur Esthernya. Di situ ditekankan bagaimana saya itu harusnya bisa memandang bahwa anak-anak itu begitu berharga di mata Tuhan. Dan saya juga sedemikian berharganya dipercayakan anak-anak itu. Tapi ada kalanya Bapak Ibu ketika segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita tidak seiring sejalan dengan pikiran dan maunya kita terlebih langsung gitu kan. Langsung itu komplain. Sementara Bapak Ibu, Tuhan sudah menjanjikan bahwa Dia akan menyertai dengan penuh setia. Sementara dalam prosesnya kita berhenti untuk setia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagian firman Tuhan ini cukup menarik. Karena di bagian ayatnya yang ke-9 dikatakan, sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, Dialah Allah. Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang-orang yang kasihnya itu kepada Tuhan. Tuhan sudah menjanjikan hal ini bagi bangsa Israel dan juga bagi kita Bapak Ibu. Tapi seringkali dalam kehidupan kita tidak melihat kasih setia Tuhan atau prosesnya Tuhan. Karena kita memang dalam proses kita tidak setia dalam banyak hal. Selaku orang tua, banyak hal dalam kehidupan kita dituntut untuk setia dalam mendidik anak-anak kita. Bukan hal yang mudah. Dengan anak-anak yang modelnya zaman sekarang, bukan hal yang mudah. Bisa mengontrol mereka dengan cara kita, bukan hal yang mudah. Maunya kita mendidik mereka begini, dengan cara begini. Tapi dunia sudah berubah Bapak Ibu. Bagaimana orang tua menjaga kita nggak bisa perlakukan itu sama lagi nih, sama anak-anak muda ini. Kemajuan zaman ini membuat kita juga harus membuka pikiran kita dalam terang firman Tuhan. Bagaimana saya tetap bijak dalam mendidik anak-anak itu, sehingga kita melihat bahwa kasih kita, setia kita kepada anak juga tidak pudar. Karena kadang-kadang kita pikir ya udah di WA-in aja udah cukup. Padahal kadang-kadang mereka tidak butuh itu ya Bapak Ibu. Kadang-kadang mereka mungkin, boleh nggak dicontohkan Der? Boleh ya Bunda contohkan? Oh nggak boleh. Kadang-kadang saya sempat mulai melihat Daryl ini mulai berkurang kasihnya terhadap saya. Tapi mungkin itu salah. Karena dia sekarang kan gak tinggal sama kami. Saya itu dapat WA-nya. Kalau Daryl bilang gini, Bun, boleh TF enggak? Bun, boleh TF enggak? Saya kadang-kadang suka sedih Bapak Ibu. Ya kan? Ini anak lo, kalau ngubungin cuman kalau butuh doang. Tapi mungkin dia juga merasakan hal yang sama. Bunda nih lo gak pernah nanyain kabarku dan lain sebagainya. Yang saya lihat kan kekurangan dia nih. Tapi kadang-kadang kita juga harus bercermin Bapak Ibu. Mungkin juga aku kasihku juga udah mulai kurang nih. Kita pikir dia baik-baik aja gitu ya. Tapi kan kita tidak tahu saat itu memang dia butuh betul-betul hanya tanya, Abang hari ini baik gak? Udah makan belum?
Kadang-kadang ya mungkin dia hanya mau itu, mungkin dia nggak perlu kita sediakan, tapi mungkin dia merasakan kehadiran kita, tapi walaupun hanya secara begitu. Bapak Ibu, kalaupun kita bisa menuntut anak mengasihi kita, kadangkala kita juga harus bisa mengoreksi ya dalam teguran kita kepada mereka. Masihkah itu ada kasih? Atau yang ada itu emosi yang ada di depan. Begitu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Jadi, meskipun bangsa Israel seringkali tidak setia, tetapi Allah tetap setia pada janjinya. Hal ini menunjukkan kasih dan belas kasihan Allah yang tidak pernah habis-habisnya dalam kehidupan bangsa Israel. Pengampunan demi pengampunan itu menunjukkan kasih setia Tuhan. Tiap-tiap hari adalah kesempatan yang diberikan Allah untuk bangsa Israel supaya mereka bisa menikmati tanah berjanjian. Demikian juga dengan kita Bapak Ibu. Hari demi hari Tuhan memberikan kesempatan demi kesempatan. Anugerah demi anugerah untuk kita bisa hidup semakin sempurna sama dengan Allah adalah sempurna. Tiap-tiap hari ada anugerah itu bagi Bapak Ibu dan saya. Sangat disayangkan jika kita hidup masih dalam tegar tengkuk. Sangat disayangkan jika dalam kehidupan kita memegang janji Allah, tapi kita tidak hidup setia dengan Allah. Kita menuntut Allah setia dalam kehidupan kita, tapi bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita setia kepada Dia yang sudah menunjukkan kasih-Nya itu tiap-tiap hari? Dalam ibadahmu kepada Tuhan, setiakah engkau menjalin hubungan pribadi dengan Tuhan? Kita meminta Tuhan memberkati kehidupan kita, Dia pasti akan memberkati Bapak Ibu. Tetapi bagaimana kita menikmati berkat itu untuk tidak melupakan bagiannya Tuhan? Tetap setia enggak? Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, kadang kita terlalu banyak menuntut. Maunya begini Tuhan, maunya begitu Tuhan. Tapi bagaimana dengan pribadi kita di hadapan Tuhan? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sedemikian halnya bangsa Israel mendapatkan kasih karunia tiap-tiap hari. Demikian juga dalam kehidupan kita. Kasih-Nya, anugerah-Nya selalu baru dalam kehidupan kita. Sangat disayangkan jika dalam sisa hidup kita ini, kita belum setia kepada Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, saya mengajak kita semua hari ini mengoreksi diri di hadapan Tuhan. Apakah dalam seluruh laku kehidupan kita, kita sudah setia? Dalam kehidupan pribadi kita dengan Tuhan, apakah kita sudah setia? Ataukah kita terlalu sibuk dengan kehidupan kita, dengan kesibukan kita? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam mendidik anak-anak kita, apakah kita sudah setia membimbing mereka dalam terang kasih Kristus? Bukan hal yang mudah Bapak Ibu, tapi bagaimana Tuhan memenuhi janji-Nya tiap-tiap hari dalam kehidupan bangsa Israel. Demikianlah janji itu akan berlaku dalam kehidupan kita. Bersyukurlah untuk kesetiaan Tuhan dan bertekunlah dalam kesetiaan kepada Tuhan. Amin firman Tuhan.